Islam. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses di hadapan Allah, kita juga tentunya makin berkhuluq, ya, kokoh akhlak kita. Akhlak kita juga baik, mulia. Kita memiliki akhlak yang mulia. Maka Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita, keluarga kita itu memiliki pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Sehingga ketika dia berbicara dengan orang tua, dia bisa menempatkan dia bicara sama orang tua. Dengan teman, dengan yang lebih muda, dia bisa mengkondisikan bagaimana akhlak ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Karena akhlak ini nilainya luar biasa. Sampai-sampai dalam syair nasyid itu dituliskan, akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana, kemana pergi orang suka. Banyak mudah urusan, mudah rezeki. Jadi kalau kita berakhlak mulia ya seperti itu, orang suka sama kita, rezeki Allah berkahkan, memudahkan urusan kita. Kenapa? Karena kepribadian yang ada pada diri kita baik, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berakhlak mulia kata Rasulullah tempatnya di surga, Bapak Ibu. Tempatnya di surga. Maka kalau kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang ya perbaiki akhlak kita. Ya. Bagaimana rasanya kita ini kita jaga. Ya. Kalau nggak bisa berkata baik dia maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khair, hendaklah mereka berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Karena setiap yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman juga kita kalau kita belum mencintai orang, ya saudara kita, melebihi cinta pada diri kita sendiri. Ya kan, bagaimana kita berusaha untuk mencintai saudara kita. Ya, bukan membencinya, bukan menzoliminya, bukan memusuhinya, tidak. Sebab kita ini bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, kata Rasulullah. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Saya ini saudara bapak ibu. Benar nggak? Ya, karena saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kalaupun saya bukan suku Minang, bukan suku Melayu, bukan suku Jawa, tetap kita bersaudara. Ya, dengan bersaudara itu kita saling tolong-menolong. Itu banyak. Harus menjaga izzah saudara kita, ya. Menjaga hartanya, tidak menghinakan saudara kita, melindungi saudara kita. Itulah Islam. Tapi ini ya, sudah mulai kendor di tengah-tengah umat Islam. Ya. Sehingga kalau di luar sana kita lihat bagaimana dia seorang Muslim, tapi dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Hanya melihat dirinya saja. Ya. Padahal Rasulullah sampaikan yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mencintai saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apa akhlak yang mulia itu, ya Al-Qur'an. Nah, pernah ditanyai Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah itu? Ya Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an. Ya, sungguhnya akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Maka kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu, ya, kita beriman kepadanya, ya, beriman kepada kitab, arkanul iman, sehingga apa yang ada dalam Al-Quran kita imani, percaya, tidak ragu-ragu kita dengan isinya. Kan itu Bapak ya. Tidak ada keraguan dalam hati kita dan kita terhadap isi Al-Quran. Sebab apa? Karena Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar. Wajib kita imani, tidak ada keraguan dalam diri kita. Sehingga dengan
iman yang benar itu menjadikan kita orang bertakwa. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini petunjuk buat kita. Ada masalah kembali pada Al-Quran. Apa masalah kita? Oh, hati kita itu lagi gelisah, maka baca Al-Quran. Karena semuanya Al-Quran akan menenangkan hati kita. Oh, ada masalah terkait warisan, baca Al-Quran. Karena Allah telah menyampaikan kepada kita. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kewajiban kita kembali agar bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi berakhlak mulia. Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Rasulullah itu seperti itu, khuluqin 'adzim. Akhlaknya arif, agung. Nah, kita berusaha untuk contoh Rasulullah kan itu Pak ya. Sehingga ketika kita yang berada di pasar, kita ikuti adab-adab di pasar. Di mana ada di pasar? Nah, kita belajar lagi. Ketika kita berada di WC, ikuti adab-adab di WC. Di mana ada di WC? Belajar lagi kita. Ketika kita berada di masjid dalam kajian, ikuti adab menuntut ilmu. Gimana? Belajar lagi, Masya Allah. Bahkan ketika kita memimpin negeri ini, negara ini, pelajari lagi. Ada adab-adab dalam memimpin suatu pemerintahan. Ya, ikuti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatanna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kita ingin menjemput keberkahan dari langit dan bumi, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Menjadi seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa, menjadi seorang profesional yang beriman dan bertakwa, menjadi seorang pengusaha yang beriman dan bertakwa, menjadi seorang karyawan yang beriman dan bertakwa. Ini adalah tugas kita yang harus kita jalankan. Karena waktu itu sudah masuk, Bapak Ibu, ini 3 hal yang saya sampaikan. Ya, sangat sukses di depan Allah Subhanahu wa taala dalam beragama Islam jika kita memiliki akidah yang selamat, ibadah kita benar, akhlak kita mulia, kokoh, akhlak kita baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya menyampaikan dan bisa saya amalkan. Begitu juga dengan kita mendengarkan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami, ketahui, sehingga mudah-mudahan menyelamatkan kita nanti di akhir. Jika dari saya, mohon maaf banyak kurangnya Bapak Ibu. Ya, senang bertemu sama Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah dikasih kesempatan ada di sini. Mudah-mudahan insyaallah silaturahmi ini berkah dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan di malam berbahagia ini. Saya Sarami SPI, anggota DPRD Kabupaten Baru, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Baru, Ketua Fraksi PKS Kabupaten Baru, bersama Pak Zulfikar yang satu kantor ya. Jadi ruangan saya ada di ruangan Pak Zulfikar. Senantiasa mendampingi kami di Komisi 3.